bukan dan maupun aplikasi penyiraman itu seperti ini teorinya saya. Hari Senin penyiraman, hari Selasa pemupukan, hari Rabu aplikasi insek atau fungi, hari Kamis itu saya lihat kalau media masih lembab itu saya tidak melakukan penyiraman. Saya apa istilahnya nggak saya lakukan penyiraman lebih 1 bulan itu sekitaran 40-an lah, 40 juta kayaknya. Ini luar biasa banyak Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semuanya terbebas dari pandemi COVID-19. Baik, pada kesempatan pagi yang indah dan penuh barokah ini, kita akan bergabung dengan petani anggrek yang sukses, yang dulu adalah salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Dia adalah Ridwan Ansori, yang hari ini punya bisnis anggrek. Bisa dicek di Instagramnya Ridwan, Asria Anggrek. Nanti kita akan membincang-bincang bagaimana sih menjadi petani anggrek yang sukses, dan juga bagaimana untuk berbisnis anggrek ini sendiri. Menunggu konfirmasi dari Ridwan. Oke, saya masih menghubungi Ridwan dari Astria Anggrek. Oke, selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Oke, masih menunggu bergabungnya Ridwan untuk live kita pada kesempatan hari ini. Oke. Selamat datang, Sof.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak? Jelas. Oke. Sendiri Kayaknya apa? di greenhouse. Ya? Sendiri apa barengan ini? Sama istri di belakang ini. Ya. Mana-mana? Ini dia. Astagfirullah. Saya mulai dulu ya acaranya ya. Ya, langsung aja. Udah enak kan? Udah jelas kan? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita masih bisa bersama kembali di acara Bincang Faedah yang hari ini ada seorang petani yang luar biasa, petani virtual yang keren. Ini bertaninya bareng pasangan yang dia lagi mengembangkan bisnis anggrek yang sudah sejak lulus ya dulu bisnis anggrek ini. Enggak. Jadi sebenarnya kalau bisnis itu baru 2 tahun karena kebetulan saya resign dari sebuah perusahaan perkebunan ya. 2 tahun terus kemudian mengikuti anggrek ini untuk serius ke anggrek. Tapi kalau secara hobi atau istilahnya itu kesenangan, memang saya dan istri itu memang suka anggrek sejak dari nikah. Di 2011 itu kami memang sudah mulai seneng anggrek. Sampai kemudian kami memutuskan untuk resign dari perusahaan 2018, terus kemudian baru menggeluti anggrek secara bisnis ini. Oh gitu. Berarti masih berjalan 2 tahun ya ini anggreknya yang dibisniskan ini. Tapi betul, yang senangnya sama anggrek itu sudah mulai dulu. Ini pada saat mulai kuliah. Mulai dulu. Nah, dari mulai kuliah tuh ini aja sih, senang aja sih, senang gitu. Cuma karena dulu kuliah kan uangnya terbatas, jadi cuma lihat aja senengnya. Oh gitu. Ya. Nah, awal mula menjadi petani anggrek ini, kira-kira yang sudah dilakukan awalnya langsung dengan modal yang besar begitu atau bertahap begitu? Enggak. Jadi dulu awal begini. Sejak memutuskan resign, ya kan? Sejak memutuskan resign, kemudian sebelumnya sih 1 tahun sebelum resign sudah kami pikirkan mau apa saya setelah resign gitu. Jadi jadi resign itu bukan karena memang kami memutuskan saya pribadi umur 35 itu harus sudah bisa independen gitu, sudah bisa untuk berwira swasta. Memang sejak dari dulu seperti itu. Jadi saya nggak pingin terus-terusan di dunia kerja memang. Jadi umur 35 harus sudah mandiri gitu. Ya sebelum itu, jadi setahun kami putuskan apa yang mau saya lakukan, terus mengingat sumber daya yang ada, baik itu uang ataupun dana maupun yang ada, akhirnya gimana supaya saya seminimal mungkin untuk mengeluarkan modal, tapi sudah bisa untuk melakukan usaha. Jadi kami pikirkan, terus kemudian kan kebetulan kami membeli sebuah bidang tanah itu ada apa istilahnya, saya dirikan rumah dengan istri, itu ada halaman belakang sama halaman depan. Nah, kami berpikir saya harus bisa lebih mengoptimalkan lahan ini supaya untuk nilai ekonomisnya lebih tinggi. Jadi nggak harus muluk-muluk besar. Dari modal awal saya, dari awal sampai modal awal ya, sampai ini mungkin sekitar 25 juta kalau nggak salah dulu awalnya. 25 juta dari mendirikan, ya bukan greenhouse, kalau saya greenhouse terlalu ideal. Greenhouse ala-ala lah ya. Greenhouse ala-ala itu kurang lebih sekitar 25 juta saya putar itu aja sih sampai sekarang. Bahkan uang pesangon dari perusahaan pun nggak saya gunakan. Jadi uang pesangon perusahaan sudah tak masukkan untuk investasi berikutnya gitu. Saya hanya memutarkan uang yang ada di tabungan. Itu aja yang, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang. Jadi nggak perlu ngambil dana di bank. Jadi kita tanpa harus hutang gitu. Lebih enak untuk kita menjalani bisnis. Kalau misalnya utang kayak dikejar-kejar, saya punya utang gitu ya? Iya, enak. Kalau nggak perlu kita istilahnya itu nggak perlu hutang di bank lah, intinya seperti itu. Lebih enak, lebih nyaman, karena kita kan
Fungsinya saya juga resign kan juga pin sebuah ketenangan kan. Kalau ngomong masalah gaji, kenapa saya nggak meneruskan di perusahaan saja yang sudah, ya alhamdulillah sebenarnya juga cukup besar. Cuma kan ada hal yang lain yang harus saya ambil dari saya memutuskan resign. Itu nggaknya melulu uang gitu. Ya uang berapapun pasti kurang. Yang penting gimana kita caranya untuk mensyukuri. Itu aja sih. Keluar dari zona nyaman gitu ya ceritanya. Iya, kan memang sejak dari kuliah saya senangnya di kewirausahaan juga. Anu, terus ini luasan lahannya yang dipakai untuk ini berapa? Kurang lebih sekitaran berapa ya? 40 ru. 40 ru itu kalau dikalikan ru itu kalau kalikan 14 meter ya, 15 meter itu sekitar 600-an lah. 600 meter persegi. 600 meter persegi. Lumayan luas itu. Ya, itu memanfaatkan halaman depan. Kalau ini kan yang ini kan ini halaman belakang, ini belakang rumah ini. Jadi ini belakang rumah. Jadi kalau misalnya kalau ada yang sudah berbunga gitu saya taruh di depan rumah. Makanya namanya kan Asri Garden sebenarnya itu kan Asri Garden. Jadi halamannya kebunnya saya di samping-samping rumah. Jadi kalau ada yang berbunga kayak yang belakang saya ini biasanya tak taruh di depan untuk etalase. Jadi orang beli itu di depan. Ya katakanlah kalau membutuhkan yang kecil saya ajak ke belakang. Jadi mengoptimalkan tanah yang ada intinya gitu. Karena keterbatasan modal cuma di depan sama di belakang. Cuman memang ada kelemahannya. Karena kalau tadi ini kan judulnya adalah apa? Sukses bertani anggrek dan peluang bisnisnya ya. Ada kelemahannya sebenarnya kalau kita memanfaatkan belakang rumah itu atau lahan yang ada. Itu karena di sekitar saya ini kan juga lingkungannya sudah padat. Jadi secara budidaya itu ada yang kurang agroklimatnya. Jadi seperti untuk sirkulasi anginnya kurang begitu lancar. Kemudian terutama adalah kebutuhan cahayanya. Kebutuhan cahayanya apa istilahnya itu kurang begitu optimal ya. Kalau saya anggap masih sekitar 75% lah untuk kebutuhan cahaya yang terpenuhi, tetapi sudah cukup untuk skala bisnis, artinya walaupun tidak bisa scale up, jadi pertumbuhannya kurang optimal, tapi secara hitungan bisnis masih masuk, jadi nggak masalah ya. Cuman memang ini pun juga saya masih ya nabung-nabung, saya selalu seperti itu. Jadi karena saya tidak mengandalkan dana dari bank, apa yang tak dapat saya untuk keperluan rumah saya sendirikan, untuk keperluan investasi saya sendirikan. Nah nanti kalau misalnya 1 tahun gitu, apa yang mau saya lakukan untuk berikutnya gitu. Jadi ya bertahap tapi enak, ngelakoninnya lebih kalem tapi pasti gitu, nggak kemerungsung, intinya seperti itu. Untuk jualan, saya nggak jualan sendiri sekarang, sudah ada yang teman admin, jadi sudah ada yang jualan sendiri, jadi saya cuma bagian di wirawirinya aja lah sudah. Berarti sudah punya karyawan? Kebetulan ada 3 orang yang di rumah ini, jadi ada yang apa istilahnya admin untuk bagian marketing sama packing, karena pasar saya ini 90% lebih lah. 95% itu ini istilahnya online. Jadi ada tim packingnya sendiri yang bagian packing, terus sama 1 orang yang pemeliharaan. Mulai menawarkan atau marketingnya secara online ini gimana? Marketing online-nya mulai 2 tahun yang lalu. Iya, langsung. Jadi inilah kemudahan kita untuk memulai sebuah usaha ya, kebetulan ya. Kalau dulu kita tuh bahasa marketing, jadi kalau ada marketing itu kan kayak door to door, rumah ke rumah keliling untuk menjual gitu ya. Kalau dulu kan seperti itu, kalau sekarang sih enggak. Kita bisa menawarkan terutama ke komunitas. Jadi saya mainnya di komunitas pecinta anggrek. Jadi benar-benar sasaran kita adalah benar-benar yang orang yang cinta anggrek. Jadi saya mainnya di komunitas. Jadi ini yang lebih optimal saya di situ, di FB, di komunitas anggrek itu untuk penjualannya. Mungkin ditopang ya hampir 100%.
Karena kalau saya IG, kemudian marketplace, itu kayak Shopee, Tokopedia, itu masih belum optimal. Terus terang belum, dan ini kemungkinan setahun ini saya harus mengarah ke situ. Tapi itu pun ada admin khusus nanti ke arah situ. Jadi ada yang admin yang khusus di komunitas sama admin khusus ke marketplace. Jadi ada dua nantinya akan gerak di situ. Nah itu pun nengok kondisi barang nanti, karena ya alhamdulillah sekarang barang saya yang ada dipasarkan lewat komunitas itu saja masih tanda kutip kurang-kurang, permintaannya lebih banyak. Jadi saya belum push ke marketplace. Itu nanti push ke marketplace kalau barang saya sudah nambah lagi, greener saya nambah lagi, baru mungkin saya arahnya ke marketplace juga lebih optimal. Oke. Ini kalau misalnya mulai budidayanya yang dilaksanakan Ridwan dan istri, ini yang dilaksanakan dari awal atau sudah sedangkan sudah berapa? Betul, besar gitu ya. Saya dua macam. Untuk sumber bibit ada satu dari botolan kultur jaringan. Itu biasanya saya ngambil dari Malang. Itu untuk jenis dendro yang keriting. Jadi dendro keriting. Kalau boleh saya bilang ya, secara size bunga dendro itu ada banyak sebenarnya, tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini sekarang. Cuma saya bikin yang simpel saja, yang mudah. Kalau ada yang dendro itu jenis bulat, bunganya bulat. Jadi bunganya bulat, sama dendro yang jenis bunganya itu keriting, kayak kalau istilah ilmiahnya section spatulata. Jadi kayak ada tanduk gitu. Jadi dendro itu punya tanduk di kelopaknya. Jadi uniknya di situ. Jadi ada dendro bulat sama keriting. Nah, kalau keriting ini saya biasanya ngambil dari Malang, itu bentuknya botolan dari lab kultur, kemudian saya aklimatisasi sendiri dari kecil. Bentuknya kayak gini, coba saya ambilkan. Oke, siap. Nah, ini hasil saya ngaklim dari botol. Dari aklim botol sampai segini ini umur 8 bulan. Ini dari botol ya, 8 bulan. Ada juga yang jadi sumber bibit saya ada dua. Dari keriting itu dari Batu, sama satunya dari Thailand. Kita impor bibit anggrek dari Thailand. Di sana juga lebih murah. Kalau dibandingkan dengan dari Thailand, itu lebih murah Thailand. Kita tahu sendirilah keunggulan pertanian Thailand dibanding Indonesia. Ya, kita masih kalah, jujur aja. Itu. Jadi sumber bibitnya ada dua. Boleh dong misalnya diperlihatkan jenis-jenis anggrek yang ada di Ridwan. Kalau tadi yang tak bilang ada yang jenis bulat sama keriting ya. Kalau yang jalan saya. Kalau yang bulat ini seperti inilah. Jadi bunganya bulat. Jadi bunganya bulat. Nah, kalau yang keriting ini kebetulan belum ada, cuman adanya persilangan. Persilangan antara yang keriting sama yang bulat. Itu ini. Jadi kalau bapaknya keriting, ibunya bulat, jadinya ikal. Jadi kayak berombak gitu modelnya. Ya kan, kayak ada melintirnya nih. Kayak gitu. Ini yang keriting ya, itu lebih keriting dari ini, cuma posisi nggak ada yang berbunga. Nah, kalau lihat ini namanya Dendrobium Indonesia Raya Red. Pakai nama Indonesia Raya, tapi yang mengembangkan Thailand. Ini namanya Dendrobium Indonesia Raya Red. Indonesia namanya, cuma yang mengembangkan Thailand. Nah, itu untuk jenisnya ya, berapa jenis? Untuk apa? Jadi ada yang dendro bulat sama dendrobium keriting. Kalau pernah dengar juga ada yang istilahnya hybrid sama spesi. Jenengan kan pemuliaan ya. Ya kan? Kalau untuk hybrid itu kan memang dia sudah dilakukan persilangan. Kalau spesi itu kan memang murni dari hutan. Nah, ini tak perlihatkan satu spesi kita yang istimewa, sudah mungkin langka atau punah
punah di habitatnya, tapi banyak di pekebun-pekebun. Itu ini. Nah, masih kecil, tapi harganya ini luar biasa. Kalau dibandingkan dengan yang gede-gede itu paling lebih mahal yang ini. Ini namanya Dendrobium sutiknoi. Sutiknoi itu spesies dari Papua. Dia mungkin sudah langka atau mungkin bisa juga dikatakan punah di habitatnya, cuma banyak di pekebun. Memang dia ini lebih sulit dikembangkan, lebih sulit untuk budidaya, lebih sulit nih. Si Sutiknoi ini terkenal rewel, jadi tidak semua penganggrek bisa untuk budidayanya. Cuman yaitu bunganya juga luar biasa, harganya sama bunganya seimbang lah, ya bagus sekali. Ini kebanyakan dijadikan indukan di apa istilahnya Singapura juga pakai ini. Sutiknoi, kemudian Lasianthera, itu yang discolor, yang spesies-spesies dari kita itu banyak dijadikan indukan di Singapura maupun Thailand. Kalau tahu Singapura itu pinter, kalau ada tamu negara di sana kan mesti dikasih anggrek yang dinamakan nama beliau yang bersangkutan. Contoh terakhir itu kan ada Dendrobium Iriana Jokowi. Nah, itu dinamakan di sana, boomingnya di sini. Yang punya barang Singapura. Jadi berapapun orang Indonesia booming. Ya. Habitat aslinya dari Indonesia kan? Beberapa spesies ya, seperti Lasianthera, kemudian Sutiknoi, Discolor, Spectabil, itu habitat asli Indonesia. Ini ada berapa jenis yang dikembangkan ini? Gimana? Ada Putus-putus. berapa jenis? Namanya dendro. Dendro ya apa? Anggrek yang saya kembangkan di tempat saya sendiri ya. Masih sedikit. Itu untuk jenisnya yang paling banyak dendro. Kemudian ada juga anggrek bulan, baik bulan yang hybrid maupun spesies. Kemudian ada vanda juga, baik hybrid maupun spesies. Kalau vanda yang spesies, sekarang saya lagi senang spesies, vanda spesies Indonesia. Saya lagi banyak mengumpulkan, ya bukan banyak ya, baru sedikit, cuma mulailah. Itu ada beberapa dari Sulawesi, itu vanda arcuata. Kemudian ada vanda dari Nusa Tenggara, itu ada vanda insignis. Kemudian perplexa, kemudian lombokensis, itu saya juga mengembangkan dari sana, Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah, Tambua saya dapatnya. Itu kemudian kalau arcuata dari arcuata sama jenae itu dari Sulawesi. Mungkin kalau yang Jawa ini ada yang terkenal ya vanda tricolor itu yang lagi. Jadi ada dendro, kemudian anggrek bulan, kemudian angpul yang hybrid maupun spesies, kemudian vanda yang hybrid maupun spesies. Terus yang spesies juga ada Grammatopilum, ini ada yang grama yang anggrek terbesar di dunia, itu kita yang punya. Salah itu Grammatopilum speciosum, Grama speciosum. Itu lebih dikenal di kita namanya anggrek tebu. Saya baru mulai mengembangkan lah. Itu kebanyakan kan dari ya? Ada di sini. Ada di belakang ada. Masih di belakang, masih proses inilah penyesuaian. Dia itu kan biasanya epipit menempel di kelapa sawit. Jadi kayak di hama bagi kelapa sawit itu kayak semacam gulma bagi kelapa sawit. Tapi sebenarnya enggak. Dia kan kalau anggrek itu kan apa istilahnya? Anggrek itu kan epipit ya. Cuman karena dia menempel di apa istilahnya di kelapa sawit, kadang menyulitkan untuk orang melakukan panen. Gitu. Jadi Grama speciosum itu apa istilahnya bunganya cantik dan dia anggrek terbesar di dunia. Dan ini saya mulai mengumpulkannya, mulai ngambilin macam-macam. Indonesia itu kan banyak pasmanut di Indonesia. Jadi sayang kalau kita nggak mengoptimalkan itu. Tuh. Jadi Grama bulan, vanda, dendro, apalagi ya? Oh ya, Catrea juga, Catrea sama sedikit papio, masih. Lumayan lama juga sama papio. Ya.
Yang Cattleya. Yang Cattleya apa? Berbunganya lumayan lama. Iya, kalau Cattleya dari seedling sampai ke berbunga sih ya kurang lebih 2 tahun, 3 tahun itulah. Itu kita memerlukannya gitu. Cuman sebenarnya enggak juga, bisa juga dipercepat kalau itu tadi agroklimatnya itu sesuai. Kalau jenengan lihat itu Thailand itu juga kalau ke Cattleya sama Vanda itu cepat sekali pertumbuhannya. Ya lama, cuma dibandingkan dengan kita sendiri itu lebih cepat sana untuk perkembangannya, karena kan memang agroklimatnya lebih bagus, lebih itu tadi yang nggak bisa menipu itu kalau budidaya anggrek itu modal dasarnya agroklimat sebenarnya. Pupuk, kemudian pupuk atau insek pestisida itu hanya pendukung, terutama apa istilahnya pupuk itu hanya untuk speed up saja. Harus ada modal dasarnya di agroklimat, harus sesuai. Mungkin kita bisa budidaya anggrek atau kita penghobi anggrek, biasanya kan senangnya bisa taruh teras atau apa gitu yang rumahan ya. Ya memang dia bisa hidup, cuman untuk bisa lebih optimal tidak bisa. Jadi kalau kayak Thailand gitu kan, kalau lihat sistemnya mereka sederhana sebenarnya, simple, hanya pakai paranet saja, nggak pakai greenhouse gitu. Paranet saja untuk Vanda maupun ini ya, Vanda maupun ini, untuk Vanda maupun Cattleya yang relatif lama. Mereka cuma pakai paranet saja, paranet nggak pakai greenhouse, jadi biayanya rendah. Cuman agroklimatnya dapat, anginnya dapat, terus bawahnya itu kayak semacam kubangan. Kalau tahu kubangan air kan ya, kubangan air. Kemudian banyak ganggang alga yang hijau itu. Nah, itu kan mereka ada penguapan air. Nah, itu yang ditangkap sama si akarnya anggrek itu. Anggrek kan akarnya itu bisa menangkap ininya kan, mineral dari udara kan. Nah, itu yang mempercepat untuk mereka bisa pertumbuhannya bisa lebih cepat. Gitu. Berarti ini ya perlakuan yang diberlakukan supaya anggrek ini bunga, selain ada pemupukan khusus juga ada perlakuan yang kayak gitu tadi. Iya. Jadi kalau apa istilahnya, untuk kan gini kan, pasti pertanyaan dari pecinta anggrek itu cuma gini, gimana sih supaya anggrek saya bisa lebih sering berbunga gitu kan, rajin bunga. Ini saya kok nggak bunga-bunga, katakan gitu kan. Ya memang pertama adalah satu, agroklimatnya harus terpenuhi gitu. Agroklimatnya harus terpenuhi, cahayanya harus terpenuhi. Kalau enggak, misalnya terlalu teduh, gitu, dia hanya beranak saja. Nanti akan bunga, cuma lebih jarang lagi itu bunganya. Gitu. Jadi paling penting agroklimat, sekali lagi, penting agroklimat. Kalau sudah itu terpenuhi, baru kita kayak pupuk, kemudian pengairan itu. Jadi untuk pupuk sendiri kan kita tahu kalau mau yang pertumbuhannya cepat ya kita kasih yang N, kandungannya yang lebih banyak. Kalau untuk membungakan berarti kita yang ganti dengan pupuk yang kandungan P dan K-nya lebih tinggi. Ada ekstrim lagi kalau ingin membungakan anggrek itu adalah sistem stressing. Kalau misalnya kita sudah pupuk rutin, kita sudah agroklimatnya sudah terpenuhi kok tetap nggak mau bunga, itu ada satu yang paling ekstrim juga, itu namanya stressing air. Jadi kita puasakan dia, kita bikin stres. Kalau tanaman stres itu kan munculnya adalah pembungaan gitu. Beberapa jenis kadang memang diperlukan seperti itu, kayak seperti Grama scriptum varsitrinum itu kan kadang-kadang karena dia punya cadangan. Bos, kalau misalnya membincang tentang perawatan yang tadi sudah disampaikan oleh jenengan banyak hal tentang perawatan tadi. Nah, mungkin ada tipsnya supaya perawatan ini bisa petani-petani pemula yang mungkin ingin mengembangkan bisnis anggrek di daerahnya masing-masing. Mungkin kalau misalnya dari awal sampai kepada penjualan sampai nemu marketnya dan sebagainya gitu. Ini mungkin tips apa yang harus dipegang oleh para petani pemula mungkin? Kan banyak sekali sekarang yang hobi sama anggrek begitu.
Oke. Jadi gini, pada prinsipnya itu apa yang terbaik bagi anggrek kita itu adalah menyesuaikan dari tempat masing-masing. Maksud saya begini, tidak semua apa yang saya lakukan itu cocok untuk di daerah tersebut, karena kan masing-masing daerah punya spesifikasi. Maksudnya seperti ini, saya di Kediri itu di dataran rendah, walaupun saya di kaki Gunung Kelut yang paling bawah sendiri, yang sudah ke arah ke datarnya. Kalau ketinggian berapa sih? 125 kalau nggak salah di sini. Itu kan beda kalau misalnya di Tulungagung kan itu ada daerah yang naik anggrek itu kan banyak dibudidayakan di sana. Waduh, apa itu? Wonorejo ya? Di Mulyosari, di Wonorejo, dekat Ya, Wonorejo. Wonorejo itu kan banyak yang budidaya anggrek juga di sana. Kemudian saya pernah ada acara PAI, Perhimpunan Anggrek Indonesia di sana. Itu daerah kan tinggi ya, daerah tinggi. Terus kalau di saya, ini saya pakai medianya moss hitam atau akar kadaka. Itu daya serap airnya sedang. Jadi tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu sedang lah, medium. Tapi kalau itu dipakai di sana, di daerah tinggi yang istilahnya kelembapannya juga lebih tinggi, kalau pakai misalnya moss hitam itu mungkin masih terlalu basah. Jadi kalau nggak salah daerah sana kebanyakan ada yang pakainya areng untuk media tanam. Ini saya ngomong media tanam ya, karena media tanam ini akan mempengaruhi terhadap perawatan selanjutnya, yaitu perawatan pemberian air, kemudian ya terutama pemberian air lah. Jadi kan kalau pakai moss hitam ini saya seminggu penyiraman mungkin hanya satu kali saja, atau 2 kali kalau cuaca lagi panas sekali gitu. Jadi sekali sampai 2 kali pemberian airnya dengan menggunakan selang, karena pemberian air ini akan berbeda kalau ada yang pakai pemberian airnya pakai sprayer itu disemprot gitu, itu kan tidak terlalu banyak. Kalau selang gitu kan langsung banyak biur gitu ya, jadi lebih banyak penyiramannya itu. Efektivitasnya pakai spray atau pakai selang yang paling efektif itu? Kalau banyak saya lebih senang pakai selang, karena kalau spray nanti tenaganya berapa dikalkulasi nggak masuk secara ekonomi. Jadi harus pakai selang langsung bisa lebih cepat gitu. Ya itu saya seminggu sekali sampai 2 kali. Nah beda kalau kita pakai areng. Kalau pakai areng keunggulannya adalah tidak gampang busuk, kemudian akarnya kalau tidak cepat menyebar, karena akarnya senang dengan rongga-rongga udara sebenarnya kalau pakai areng itu. Cuman kita harus konsekuensinya penyiraman harus lebih banyak, lebih sering gitu. Jadi sekali lagi apa yang terbaik di saya belum tentu baik di orang lain. Jadi kesimpulannya adalah dicoba mana yang terbaik di daerahnya. Jadi itu baik pengalaman. Kemudian cuman prinsip dasarnya kita harus tahu bahwa anggrek itu, terutama yang anggrek yang bukan tanah ya, karena anggrek itu ada 2 macam, ada anggrek tanah, ada anggrek yang epipit menempel di pohon ya untuk habitat aslinya. Kalau yang epipit menempel di pohon ini kan kalau dikasih media tanah ya mati kan gitu. Jadi prinsip dasarnya adalah si anggrek ini senang terhadap sirkulasi udara yang baik. Jadi bisa diterjemahkan ke istilahnya kalau kita pakai itu areng itu yang berongga. Jadi kemudian kalau kita ngasih media, contohnya kayak ini kan ini namanya softpot. Ini saya pakai softpot untuk memudahkan saya pengiriman, karena kan nggak berat. Kalau saya pakai media pakai pot yang pot tanah itu kan berat di ongkir nantinya, malah juga resiko pecah. Cuman juga ada konsekuensinya. Softpot ini hanya sementara saja. Dia hanya mungkin 1 tahun di sini. Kalau lebih dari itu harus dipindah. Kalau enggak, itu istilahnya terlalu masam nih si medianya. Jadinya pertumbuhan anggreknya nggak begitu bagus. Jadi ini hanya sementara, harus cepat dirilis. Ini hanya untuk memudahkan saya pada waktu pengiriman dan memudahkan saya untuk dalam satu greenhouse itu bisa muat banyak. Jadi ada plus minusnya. Jadi itu untuk dasarnya itu untuk media tanam. Kalau waktunya pemupukan setiap kapan begitu? Pada saat setelah aklimatisasi atau apa gimana?
Jadi kalau saya untuk program pemupukan dan maupun aplikasi penyiraman itu seperti ini teorinya saya. Hari Senin penyiraman, hari Selasa pemupukan, hari Rabu aplikasi insek atau fungi, hari Kamis itu saya lihat kalau media masih lembab itu saya tidak melakukan penyiraman. Saya apa istilahnya nggak saya lakukan penyiraman. Jadi tergantung medianya ya. Jadi kalau Kamis itu saya tergantung medianya. Maka tadi kan tak bilang bisa sekali atau 2 kali dalam seminggu untuk penyiraman. Jadi nyiram itu juga harus melihat kondisi media juga. Kalau medianya masih lembab ya nggak usah disiram. Karena kalau kita terus-terusan siram jadinya nanti akar busuk malah mati. Gitu. Terus Jumat balik lagi ke pemupukan. Sabtu aplikasi insek ataupun fungi atau bisa juga saya aplikasi vitamin B1. Biasanya vitamin B1 tujuannya untuk merangsang perakaran. Dosisnya rendah saja. Karena kalau vitamin B1 perhatikan ya, supaya memang untuk benar-benar perawatan ekstra pada tanaman yang berbeda dari tanaman-tanaman hias yang lainnya kan begitu. Iya. Ya kalau anggrek sih prinsipnya seperti itu. Jadi kalau pemberian apapun itu, baik itu fungi, kemudian pupuk, ataupun vitamin B1, kalau saya ya, itu sedikit saja, dosisnya rendah, tapi rutin, gitu. Jadi sedikit tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak rutin, itu mendingan sedikit tapi rutin, itu dia lebih efektif untuk si anggrek itu sendiri. Simpel sih, pakai rumus itu tadi simpel untuk perawatannya. Ya, terus ini, kalau misalnya untuk marketnya, nah ini tadi untuk biasanya kalau yang dijual atau yang untuk diperlukan oleh para pembeli-pembeli ini, biasanya pada umur berapa atau pada dia sudah berbunga atau bagaimana yang dibutuhkan pasar itu? Nah, ya ini yang penting juga. Kalau ini saya sendiri itu saya bisa menjual anggrek itu mulai dari dia botol, dari dia seedling, dari dia remaja, dari dia dewasa, spike, kenop, bunga. Saya bisa 7 tahapan ini bisa saya lakukan. Tergantung saya punya apa. Biasanya kenapa saya bisa menjual 7 tahapan itu dari botol, dari seedling itu bibit ya, kemudian remaja, itu saya bisa lakukan penjualan karena saya mengetahui ID. Ini yang penting dalam sebuah anggrek. Jadi anggrek itu khususnya dendro yang saya tahu ya, walaupun yang lain punya juga. Dendro itu ada penamaan tersendiri karena kita itu ada perkumpulannya namanya Royal Orchid Society RHS kalau disingkatnya kalau nggak salah. Dia itu secara rutin mengeluarkan register nama. Jadi nama anggrek itu penting sekali dan juga nama anggrek itu sangat mendongkrak untuk pemasaran. Itu juga salah satu strategi pemasaran. Jadi nama, jadi kayak manusia sih anggrek itu. Jadi ada, kalau kita kan ada di Spenduk Capil ya, untuk mengeluarkan kakak ya itu kan. Kalau anggrek ada juga, itu namanya di Royal Orchid Society. Jadi kalau misalnya jenengan paten lah ya, jenengan itu melakukan persilangan anggrek gitu ya, terus kemudian keluar bunganya itu bisa didaftarkan ke Royal Orchid Society untuk diberikan nama. Nah, tadi yang dari awal tak sampaikan tadi kayak Singapura itu kalau ada tamu negara mereka memberikan anggrek, yang anggrek itu diberikan nama sesuai nama tamu negara tersebut. Kayak yang ini yang terakhir anggrek Iriana Jokowi, ya Iriana Jokowi penamaan itu tidak asal penamaan itu sudah didaftarkan. Kalau katakanlah silangan ini dengan silangan ini itu nanti kalau jadi maka namanya adalah Dendrobium katakanlah Iriana Jokowi. Dendrobium Susilo Bambang Yudhoyono juga ada. Dendrobium Mufidah Yusuf Kala ada juga. Sri Mulyani Menteri Keuangan kita ada. Rita Subowo ada juga. Darmin Nasution ada juga. Itu salah satu cara untuk mendongkrak anggrek sendiri. Itu strategi juga kenapa anggrek itu stabil harganya seperti itu. Anggrek memang ada lain, KTP buat tanaman anggrek begitu. Kenapa? KTP khusus dari tanaman anggrek. Jadi dia akan mendongkrak harganya sekian ya. Nah,
kalau misalnya membincang tentang anggrek ini, kan biasanya para petani pemula kalau misalnya pengen menjual tanaman anggreknya ini kan juga masih bingung kadang. Atau mungkin saya yang tidak bertani anggrek mungkin tidak tahu, ataukah memang ada perkumpulan khusus sehingga nanti pada saat seedling ini harganya sekian, pada saat knop dan sebagainya ini harganya sekian-sekian, ini memang ada sudah perkumpulan khusus begitu, ataukah memang pemberian harga ini sesuai dengan yang dilakukan oleh petani atau bagaimana begitu? Dibentuk oleh pasar. Harga itu dibentuk oleh pasar itu sendiri. Jadi nggak ada apa istilahnya itu ini harus sekian tidak. Harga itu dibentuk oleh pasar. Jadi biasanya semakin langka, semakin cantik, ya dia akan semakin mahal begitu. Kalau kisarannya berarti ya tetap pasar yang menentukan ya? Pasar yang menentukan. Biasanya itu gini, kalau katakanlah misalnya sekarang pun ada kenaikan kalau nggak salah. Seedling katakanlah pasarannya dulu ya sekitar tahun 2018, 2 tahun yang lalu dulunya nggak dulu banget gitu ya, itu paling seedling itu harganya 12,5, 13.000 gitu ya dulu. Sekarang tahun 2020 ini nih, terutama setelah masa pandemi terus pasokan juga agak terhambat, itu sekarang sudah mencapai di 18 sampai 20.000 untuk jenis yang umum ya. Kalau jenis yang khusus jangan ngomong, ada yang seedling harga 200.000, 300.000 ada. Kalau jenis yang umum gitu lah, yang untuk dibudidayakan oleh pemula gitu ya, itu sekarang sudah mencapai 20.000, 18 sampai 20.000. Padahal 2 tahun lalu masih 12.000, 13.000. Jadi kalau anggrek, harga bisa turun lagi nggak? Atau mungkin akan terus naik begitu? Cenderung naik tipis kalau anggrek ya. Stabil gitu. Oke. Ya. Terus kemudian ini kalau misalnya membincang pasarnya. Oke, tentang pasar. Nah, pasarnya ini kan Astria Garden ini pasarnya adalah orang-orang yang jauh, malah lebih tidak apa ya, ke diri sendiri. Nah, ini tadi disampaikan bahwa yang untuk pemesarannya adalah melalui online dan melalui perkumpulan yang tadi disampaikan itu tadi. Nah, ada nggak sih kalau misalnya untuk pemasar apa ya, yang pembeli lokal begitu, banyak juga nggak untuk secara offline? Banyak. Jadi kalau untuk ini pun saya tanda kutip dalam tanda kutip itu menolak, sudah relatif menolak karena begini. Barang yang habis gitu. Maksudnya begini, di masa pandemi ini justru anggrek, ya mungkin kita dengar juga ada monstera, ada aglonema, sekarang lagi moncer kan. Kalau anggrek itu dari dulu seperti itu, istilahnya stabil, apalagi ditambah pandemi ini malah tambah naik. Sekarang itu stok saya sendiri ya, dendro berbunga itu kosong, bisa saya katakan kosong karena luar biasa permintaan. Makanya itu kadang saya kalau orang datang ke rumah itu sungkan karena pasokan saya kosong, orang yang datang itu banyak. Jadi Bu, kadang saya guyon juga, mohon maaf Bu, pangapunten, saya bukan jual bunga anggrek, saya itu jual sayur anggrek. Karena memang tidak berbunga. Iya, karena posisi kosong, jadi permintaan dengan stok saya ya khusus ya itu. Dan saya itu juga mencoba juga, istilahnya nggak hanya dari budidaya sendiri, dari teman-teman kolak lah ya bahasanya kolak gitu ya, itu juga posisinya banyak yang kosong untuk saat ini ya, jadi permintaan luar biasa. Saya tuh sekarang tanda kutip itu anggrek mau ada sedikit gitu ya, tapi harganya agak mahal, nggak apa-apa gitu, jadi naik lagi harganya, harusnya kasarannya bisa dulu bisa 50, sekarang saya ngomong 70, 75 ya dibeli gitu sekarang ini, nggak tahu juga ya seperti itu. Berarti, ngomong 70 tuh. Bisa dikatakan bahwa petani anggrek ini tidak begitu dari pandemi. Tidak begitu kena imbas pandemi. Iya, kena imbas positif. Kena imbasnya positif. Keren ini. Jadi halo? Halo. Iya, jadi kalau justru di pandemi ini, kalau yang penjual offline ya, itu terpengaruhnya itu kurang lebih mungkin hanya sekitar 1 bulan atau 2 minggu saja pada waktu awal-awal orang agak ketakutan. Pertengahan Maret sampai pertengahan April kalau nggak salah, itu kan strike banget ya.
Orang, waduh, corona begitu sangat berpengaruh lah ya. Jadi orang strike banget untuk nggak keluar rumah. Itu yang penjualan offline itu sangat drastis turun kemarin itu. Tapi kalau bagi saya itu tidak terpengaruh kemarin karena saya penjualannya online. Juga saya mengeluarkan strategi beli titip. Maksudnya begini, beli sekarang, nanti dikirimnya pada waktu kondisi aman gitu ya. Itu strategi itu sangat berpengaruh sehingga tidak mempengaruhi tingkat penjualan saya. Itu jadi lempeng aja kemarin. Jadi saya nggak pengaruh. Tapi beberapa temen yang mengandalkan penjualan dari offline itu terpengaruh sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi antara pertengahan Maret sampai pertengahan April mereka drop sekali ininya untuk penjualannya itu di offline. Kalau di online kayak saya tidak terpengaruh karena saya memakai strategi itu, beli titip, beli sekarang saya kirim pada waktu situasi kondusif. Nah ternyata setelah 1 bulan itu dikirim ekspedisi masih tetap lancar ya, oke, going on lancar ya, alhamdulillah. Untuk pandemi ini malah justru positif bagi anggrek, karena kan yang dulunya uangnya masyarakat itu banyak dikeluarkan untuk hangout, ke mall, makan-makan, jalan-jalan gitu ke luar negeri kayak gitu. Sekarang mereka lebih banyak berkebun di rumah. Jadi kalau saya pikir bukan hanya anggrek sih, anggrek, hidroponik, kemudian tanaman-tanaman hias lain ini lagi ya alhamdulillah mungkin moncer ya gitu. Oke. Kalau misalnya omset, kalau misalnya petani-petani virtual, petani sukses ini kan biasanya omsetnya berapa begitu? Kalau membincang tentang omsetnya Astria Anggrek sendiri, ini bagaimana? Masih kecil sih, masih kecil. Kalau omset kami masih kecil. Ya kurang lebih 1 bulan itu sekitaran 40-an lah, 40 juta kayaknya. Ini luar biasa banyak, sudah keren loh. 40 juta per bulan kira-kira kan lumayan begitu. Tapi kalau kenaikan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini omsetnya lebih banyak di pas pandeminya. Iya. Setelah pertengahan Maret itu justru naiknya drastis ya. Kalau dulu mungkin kurang lebih sekitaran 15 sampai 20. Di angka 15 sampai 20. Jadi ya hampir 2 kali lipat. Keren. Ini sebenarnya bisa menjadi peluang bisnis juga bagi teman-teman yang mungkin hari ini masih kebingungan juga. Nah, ini untuk Astria Anggrek sendiri membuka untuk ini nggak, reseller nggak? Untuk sementara belum karena terus terang saja dari sisi jumlah dengan tingkat kami konsumen lain itu aja kami masih keteteran untuk memenuhinya karena kami pasokan bibit masih dari luar, belum produksi kami sendiri juga sekarang lagi kemarin saja ini aja barusan aja harusnya saya dapat jatah datang dari Thailand itu pertengahan Juli, kemarin nggak dapat saya kok, sekitar 2 bulan itu saya nggak dapat untuk bibitnya karena kargo kan sangat terbatas sekarang, jadinya ini supply juga sangat terhambat gitu. Jadi permintaannya besar, tapi ini kurang, jadinya seperti itu. Iya. Jadi ini ya luar biasa sekali, ternyata menjadi petani itu nikmat dan indah kalau misalnya dijalani dengan serius. Asalkan tidak terbagi ke yang lainnya. Berarti benar sekali keputusannya untuk resign dari pekerjaannya. Iya, itulah. Kalau sebenarnya saya dengan perusahaan yang lama sangat enjoy banget, nggak ada sesuatu yang sifatnya membuat saya akhirnya resign, nggak, karena ini memang keputusan pribadi saya dan juga memang saya harus independen juga, jadi sudah oke. Ke perusahaan lama saya sih oke saja dan lempeng-lempeng saja, nggak ada sesuatu yang sifatnya menjadikan saya sakit hati, kalau enggak, karena memang saya lebih cenderung untuk segera untuk meninggalkan zona nyaman. Saya kepingin ada sesuatu yang lebih bisa saya kontrol penuh gitu, enggak ini, jadi bisa mewujudkan apa yang jadi angan-angan saya gitu. Iya, luar biasa sekali. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin akan memulai berbisnis anggrek atau mungkin akan menjadi petani-petani yang lainnya, supaya mereka lebih yakin bahwa bertani itu sebenarnya adalah sesuatu yang
bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang banyak. Karena kan orang-orang berpikir bahwa kalau misalnya jadi petani itu kan mesti kotor-kotor yang begitu. Enggak. Saya pikir yang pertama sekarang itu adalah apa ya? Ini yang saya sampaikan juga nih, pengalaman lah ya. Jadi mungkin bisa beda. Pertama adalah satu kalau saya, dan ini sebenarnya sudah tantangan juga saat sekarang ini, adalah jangan memulai sesuatu itu untuk dari hutang awalnya. Jadi kalau bisa sekecil apapun itu adalah punya kita sendiri. Jadi nggak apa istilahnya. Jadi ketika kita dalam melakukan usaha nanti nggak kemerungsung gitu. Jadi ibaratnya ya kita barunya sekian, tahapnya ya ini gitu. Kita nggak harus karena kita jalan laku banyak untuk pengen nambah omset, kita ambil gitu, katakanlah ya, ambil dari ini pendapat saya pribadi, karena setiap orang kan punya beda ya. Ini saya tok apa istilahnya, ambil bank untuk saya segera mengembangkan lagi lebih gede lagi, ibaratnya seperti itu. Saya nggak sepingin, dalam hati saya tuh kepingin juga seperti itu, terus biar modal untungnya banyak, kemudian saya nyari saya beli mobil yang bagus. Iya, siapa nggak pingin ya, pingin, cuman apa sih, itu bagi saya semu gitu. Jadi itu bukan real usaha saya, berarti masih ada dari luar gitu. Jadi saya pengennya ya step by step. Mungkin menurut orang lain adalah lambat, tapi enggak. Kalau saya mengatakan tidak, karena saya pengennya itu, saya tidak mau kepingin menjadi seorang yang terbaik dari sisi anggrek, yang terbesar, misalnya enggak. Saya pengen besar dengan cara saya sendiri, jadi enggak ini. Jadi saya pikir untuk awal kalau bisa sekecil apapun itu adalah modal punya sendiri. Jadi enggak kemerungsung nantinya kalau ada pasti kan. Saya seperti ini juga enggak lempeng-lempeng saja, masih banyak permasalahan di dalamnya, termasuk omset pada waktu pernah drop juga, ya pernah saya alami, tapi karena saya tidak punya tanggungan pihak luar, jadi saya santai saja. Jadi saya tuh pernah juga hanya berpikir bagaimana saya bisa menggaji karyawan saja toh, itu sama keperluan masih tetap ngebul, itu aja sih. Saya hanya pernah sampai titik segitu. Tapi ya alhamdulillah saya berkeyakinan bahwa setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Saya pikir mudah-mudahan saya bisa, dan akhirnya sampai sekarang bisa. Kemudian untuk pada waktu apa yang kita terima, omset tadi yang dengan katakan tadi, omset saya berapa, itu adalah omset ya, bukan keuntungan. Jadi masih harus dipisah-pisah lagi. Jadi terus terang beda dengan saya dulu karyawan, uang saya gaji yaitu yang saya belanjakan. Nah kalau sekarang kan beda, uang saya terima itu bukan uang saya, itu harus ada yang dibelanjakan, ada yang diinvestasikan, ada yang memang untuk keperluan rumah, itu harus dipisahkan. Ya jadi itu strike itu harus dipisahkan, itu kenceng banget itu. Itu biasanya yang wasit saya, yang istilahnya penjaga saya itu istri saya kalau itu. Ini mana yang untuk investasi, ini mana itu yang fungsinya istri, gitu kan. Menteri Keuangan saya itu pemisahan itu, jadi benar-benar jelas. Itu kan kadang kalau untuk yang pengusaha baru mulai kayak saya ini kan belum ke situ kan belum ya, biasanya masih kecampur sama uang apa gitu. Itu kalau bisa jangan campur. Tuh, jadi jelas, stepnya jelas. Itu kemudian apalagi ya banyak-banyak membaca peluang pasar. Apa sih yang diminta oleh pelanggan kita, apa sih yang diminta oleh konsumen kita, itu yang kita lakukan. Jadi juga pintar-pintar membuat produk kita itu punya keunggulan dibanding dengan teman-teman yang lain. Saya tidak bilang kompetitor, karena kalau saya pikir sama-sama usaha anggrek ini bukan kompetitor lah, ini sama-sama istilahnya cari rezeki di anggrek gitu. Jadi kita harus punya fokus gitu. Apa sih keunggulan kita gitu. Itu aja. Kita jangan meleng kanan kiri. Oh, orang sana kayak gini, ini saya gini, ini enggak. Ya kita maju dengan cara kita sendiri. Itu aja sih. Sekali. Mudah-mudahan bisnis anggreknya semakin besar, semakin luar biasa, dan semakin bisa menyerap karyawan. Amin. Terima kasih. Monggo main-main ke Kediri, Mbak. Sudah hadir di Bincang Faedah hari ini. Terima kasih ilmunya yang luar biasa hari ini ya. Oke, sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, manusia ku